Happy birthday Kak Karen. Terima kasih. Ya. Happy birthday Karen Delano. Happy birthday. Terima kasih. Tahu nggak? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Ih, tiba-tiba jazz. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Aku tahu nggak? Senang banget ya tahun ini ulang tahun lengkap loh kita. Iya, ya. Tahun lalu nggak ada. Kak, emang tahun lalu kita konsepnya emang sengaja nggak Tahun lalu iya, nggak. iya, Tahun lalu nggak ada nggak ada. Dewi, nggak ada King. Oh iya benar. Mumpung sekarang lengkap, usia baru, kasih juga dong surprise buat kita sesuatu yang baru dari Karen Delano di umur yang baru ini. Ayo dong. Ya, nggak berasa ya usianya dia udah mau setengah abad ya. Bener loh. 45 aku Ya, 5 hari ini. tahun lagi loh, 55 tahun. Oh iya ya. Ya. Katanya di lagu baru ini, di ulang tahun Karen ini Karen punya lagu baru ya. Ya, diproduksi sama Irfan Hakim. Coba ya, Sobat Ambiar. Ini kita Emang Irfan mau memproduksi bukan penyanyi? mau dong. Kita mau kasih lihat ya Sobat Ambiar, alhamdulillah di pertambahan usia sahabat kita Karen Delano di 45 tahun dia punya sesuatu yang baru. Apa sih yang baru dari Karen Delano? Ini dia nih. Mana? Oh gila ada. Mana coba Karen? Karen mandor. Mana? 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 Oh ya Allah bagus sekali. Keren ya. Keren, pokoknya. Terima kasih ya. Ya pokoknya Apa sih? ini ya Karen di usia 45 tahun ini kita doakan semoga Karen Delano semakin sehat, semakin Betul, sukses, kita semakin doakan. bahagia. Karen, Berkati dunia, apa keinginan akhirat. kamu di usia kamu yang ke-45 ini? Apa Aduh gua 45 Cita-cita. nih pengen Ya ini. cita-cita yang belum tersampaikan. Cita-cita yang belum Kalau tersampaikan. cita-cita mah pasti banyak. Satu aja apa? Rumah, pengen punya rumah di tanah. Amin ya Gimana? Allah. Tanah di land gitu. Kalau sekarang kan Amin. apartemen. Landed house rumah, amin. Ya, kalau berarti Rian kan udah punya. Berarti ini kemarin. apartemen punya siapa? Aku, cuma kan belum ada Belum punya rumah rumah. yang di... Oh, Tadi ya. dengar nggak? Gua punya rumah di tanah. Maksudnya Rumah. Karena di gedung di lantai 9. yang udah iya, ada lu iya, lagi iya, cicilin kan sekarang. Belum, Rian yang udah Emang ulang tahun kenapa kemarin. kamu belum cicil sih Kak? Dari kemarin udah disuruh. Belum banyak, lagi Bro. Ya dia udah punya rumah sebenarnya, Tabung cuma dulu. lagi mau direnovasi Udah kan, di terus mau tempatnya nambah Mas rumah Rian lagi aja. sekarang. Mau nambah rumah lagi. Iya. kan susah deh, Karen. Tempatnya Mas Rian kan ada itu bagus tuh murah-murah kan. Ih nggak usah ntar weekend Jangan taruh di mana di sebelah-sebelahan rumah lah, gua, nggak usah. iyalah. Apa kita rumahnya satu sebelah Satu kompleks ya. Masa dia nyuruh gua nggak boleh nikah, katanya rumahnya barengan, nanti kalau giliran tua mau ke tempat gua. Mau lu? Karen pokoknya. Hari ini tuh ulang tahun aku konsepnya Karen Decella. Iya karena Coachella. festival gitu ya, happy Karen. Tapi ayo dong bikin kita happy. Nanti ada artis Coachella Dengan loh. sesuatu yang baru kan katanya bukan cuman umur yang baru, Iya. tapi ada sesuatu yang baru dari lo. Apa yang baru dari lo? Coba. Aku tuh kemarin ini sebenarnya seseruan aja. Aku kan Apa? bukan penyanyi ya. Iya, Ya. salah. Bukan penyanyi. Alhamdulillah sadar. Tapi akhirnya aku bisa punya. Tapi akhirnya aku punya single yang kedua. Yang pertama kan Mr. Glowing. Iya. Yang ini yang kedua judulnya nggak level jadi bestie. Salut, Jadi salut ini kita. tuh diciptakan sama Wisnu dari bulan Maret. Wisnu mana? Wisnu adalah stylistnya Yang stylist Irfan. baju. Oh Pak Wisnu Tama. Bukan stylist. Ini judul lagunya apa? Gak level jadi best. Guys, kita harus apresiasi. Ya, kenapa? Aku tuh salut. Yang Mr. Glowing aja nggak naik-naik, sekarang dia Ya. udah berani lagi. Benar. Nah Hebat itu loh. sebenarnya aku sama Anwar sama Irfan kita berlomba untuk mendapatkan penghargaan artis pendatang baru penyanyi lip sync. Kasih teman, oke. Karen Delano, ya apa judul lagunya? Perform dulu. Gak deh. level jadi bestie. Di usia ke-45 Please tahun. welcome Gak Karen level. Delano. Karen Delano. Ku dicuekin kamu gak karu sama kebahagiaanku. Sikapmu ngurangi dosa-dosaku, yang cinta aku akan tetap mencintaiku. Kebahagiaan, sikapmu ngurangi. Gak rugi ku dicuekin kamu gak ngaruh. Aku yang melalui itu.
Udah Ya Allah, kasihan ya teman kita ya. Karen, mohon maaf ya. Aku tuh mohon maaf, aku tuh tadi sebenarnya bilang aku nggak mau nyanyi. Ya nggak apa-apa, nggak Kenapa? apa-apa. Pertama karena belum hafal. apa-apa. Iya, jujur ya, pertama belum Prompter yang hafal. penuh dong, makanya prompter. Kedua, ini rekamannya. Tahu nggak? Kalau kalian rekaman mungkin bisa berjam-jam. Aku tuh cuma setengah jam. Keren. Bener, aku cuma setengah jam. Irfan aja sampai gini. Ya ampun, mau jadi artisnya ada Hakim Music, lu setengah jam, autotune semua. Bener. Iya. Out of tune. Apa? Out of tune. Out of tune. Tapi tadi menurut aku nggak out of tune karena lu nyanyinya belum hafal aja. Iya, karena memang mohon maaf, saya belum hafal. Jadi buat fans-fans ya Karen Delano, Wow. saya minta maaf banget karena memang persiapan ulang tahun aku hari ini tuh pendek banget persiapannya. Kasih oksigen, kasihan, kasih Karen, oksigen. nanti coba lagi. Bentar, aku juga akan konser nanti 2026. Karena udah 2 lagu, nanti aku konsernya di Kemayoran. Aku jadi bintang tamunya Kinshasa. Wow. Karen, Ya. nanti lagu ini boleh dinyanyikan lagi di ulang tahun kamu yang ke-47 ya. Enggak. Karena nanti 47 saya baru hafal. Enggak, sabar. Iya. Kayaknya Kak Karen itu butuh dokter. Seperti bintang tamu yang satu ini adalah seorang dokter yang siapa tahu bisa mengobati. Bagus Kak Karen. banget. Masuk. Itu baru. Lu jahat banget. Maaf, Dewi. Ya benar, kita kedatangan dokter keren banget. Ya. Ya, tapi maaf ya, itu agak belok banget. Temen kita lagi ulang tahun, lu kasih dokter ke dia. Gimana sih lu? Iya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ini ya, spesial tapi lah ya. sekali lagi Karen Delano selamat ulang tahun ya. birthday, Kita ikut bahagia. Karen. Pencapaiannya luar biasa. 45 loh, aku 45 Iya, loh. Iya, sehat, mau ya. 50. Belum tentu orang 45 tahun seberani lu untuk mengeluarkan Iya, single. Single, bener dong. Cuman setengah jam rekaman karena lebih ke apa? Lebih ke pasrah. Ya. Apapun itu pokoknya Sobat Ambiar. sukses buat Karen. Tapi aku tanya sama Om Perlan, enak gak lagunya? Enak. Nggak, lagunya sebenarnya yang Mr. Glowing pun enak. Asal nyanyinya Bener. Enak kok ya. Tunggulah konser aku. Ya udah cepetan Kita lah tunggu ya. bilang enak ini panggil ini. Sobat bilang Ambiar, enak. siapa tahu nanti lu diundang ke podcast termasuk podcast dokter yang satu ini. Iya. Karena dokter yang satu ini selalu mengundang bintang tamu yang viral. Cuman gue juga bingung, lagu lu viralnya di mana ntar ya. Tapi kemarin sempat diundang, ini Insanul Fahmi. Kita tahu ya, dia adalah seorang pria yang memang terlibat hubungan bersama dengan seorang Indra Rusli dan kabarnya juga sudah menikah siri. Nah, dia sudah memberikan pengakuannya di podcastnya Dr. Richard Lee. Kita akan dengar menurut Dr. Richard Lee apa yang sebenarnya terjadi. Di Pagi-Pagi Ambiar, ini dia Dr. Richard Lee. Ini gimana sih? Selamat pagi. Halo. Terima kasih dok. Bapak apa kabar? Sehat, welcome back. Dr. Richard Lee sehat ya? Sehat. Oke, dokter kami di sini mengucapkan terima kasih banyak. Dokter, Sempatkan waktu datang ke sini. kalau nggak salah Indra Rusli itu pernah menjadi brand ambassador di brandnya dokter ya? Oke, sekarang dengan adanya kasus ini akhirnya impact-nya seperti apa? Kalau di Masih brand apa sih udah nggak, Dok? nggak lagi. Sudah dari kerjasamanya kan tahun 2023 sampai 2024. Jadi sudah berakhir pada tahun 2024 sebenarnya. Oke. Oh iya dok, Tapi masih ada kan. sampai sekarang sih kita masih berteman, Iya, bersahabat. bersahabat oke, tapi kalau jadi brand ambassador kan kayaknya kurang etis ya. Kebetulan selesainya di tahun 2024. 2024. Tidak Bukan ada- karena masalah ini kayak Oh, gitu. bukan karena masalah. Kebetulan kalau sekarang Kebetulan. masih kan mungkin. Oke, Ya kan? Dokter Richard Lee kita mau kasih lihat ya. Ini Dokter Richard Lee yang menjadi tempat curhat pengakuan kasus perselingkuhan. Silakan. Dok. Richard Lee, podcastnya ini selalu menjadi corong buat siapapun yang mau bercerita. Tapi untuk kasus Insanul dan juga Inara ini yang approaching lebih dulu siapa? Apakah Insanul yang coba approaching ke dokter atau dokter yang coba mendekati Insanul untuk speak up di podcast gue aja? Pertama, aku reach out-nya Mawa dulu. Karena kan podcastku kan terkenalnya dengan wanita yang tersakitin ya. Jadi Mawa dulu aku reach out. Setelah itu malamnya baru aku DM Insanul dan juga aku ada WA juga Inara di sana. Tapi aku ada ngomong kalau besoknya sih baru Insanulnya itu baru bisa reach out. Itu pun bukan dari DM, tapi dari teman-temanku. Akhirnya dia datang, dia minta ruangan dengan aku. Aku ada ngomong, aku tidak akan bisa naikin kamu sampai aku dapat keterangan dari Yang konkret Mawa. Ya dari Mawa dulu dong, harus yang tersakiti dulu dong, bukan dari suaminya dulu dong kayak gitu kan. At least mau di mana aja dia nyamannya di tempat aku atau di tempat Bang Denny Sumargo, aku bilang. At least dia dulu yang harus keluar, aku bilang. Ya. Baru aku mau mendengarkan statement dari dirimu, aku bilang. Tapi kan DM-ku akhirnya dibalas oleh, chatku dibalas oleh Mawa itu
1 hari kemudian dia bilang nggak sempat mau balik ke Medan. Dan ternyata ada di podcastnya Bang Denny Sumargo kan. Aku hargain apapun itu. Karena kan mungkin dia lebih nyaman dengan Bang Denny Sumargo karena dia tahu mungkin aku ada hubungan teman dengan Inara kan. Oke, aku bilang aku mau sediakan ruangan untuk Insanul, aku bilang, tapi aku mau yang sejujur-jujurnya. Dia ada minta saran dengan aku. Dia bilang, kok aku pengen selesaikan masalah ini. Aku sudah buat gaduh satu Indonesia, aku pengen selesai masalah ini, kayak gimana caranya. Aku bilang, ya sholat, aku bilang, berserah kepada Tuhan. Aku bilang, jangan dari POV-mu. Sholat, serahkan pada Tuhan, aku bilang, rasakan penderitaan istrimu, istri Mawa ya aku bilang ya, sama anak, aku bilang. Karena mereka lah korban yang paling menderita, aku bilang. Nanti dari sana kok akan bisa menyelesaikan masalah ini jauh lebih baik, aku bilang seperti itu sih. Sampai akhirnya 2 hari kemudian bikin podcast dan bisa tayang. Oke, Dok, kita mau kasih lihat dulu. Beberapa waktu yang lalu Emma Waroka juga sempat hadir di sini menjadi bintang tamu kita dan dia juga menanggapi apa yang disampaikan Insanul Fahmi di podcastnya Dr. Richard. Boleh kita lihat dulu ya, Dok ya? Boleh. Oke, Dok, tanggapannya. Ada kalimat, maafkan saya bukan calon yang baik. Kalau menurut dokter, sebagai seorang, ya kita tahu podcaster yang berhadapan secara langsung, apakah itu hanya sebatas slip tongue aja atau memang ya di bawah alam sadarnya memang nggak sengaja Dia aja? tahu tiba-tiba kalau dia belum keceplosan menikah. seperti itu? Nggak tahu, no komen, tanya Insanul, jangan tanya saya. Maksudnya kan Koko kan cowok gitu. Kalau saya sih ngelihatnya itu mengalir aja ya. Kita nggak ngelihat, nggak boleh lihat satu statement ya dari awal sampai akhir ya. Ya. Kalau dari awal sampai akhir kan dia mengakui seperti itu. Dan yang ditunjukinnya surat pernikahan, dia tunjukin depan saya. Surat pernikahan? Ada surat pernikahan tuh? Surat pernikahannya. Itu saya melihat sendiri. Oh, tapi foto. Dan foto dan video bahwa ada pernikahan mereka, Ada. ada Video penghulunya, ketika pernikahan ada dianya, ada saksinya, ada doanya. Dok, itu saya lihat sendiri. Maaf saya potong, surat pernikahan antara siapa dengan siapa? Insan dengan Inara Rosana. Videonya itu dokter lihat bahwa itu tanggal yang diambil tanggal berapa? Saya ada lihat videonya, saya ada lihat tanggalnya, tapi memang saya pada waktu itu tidak diperbolehkan memperlihatkan ke kamera. Tapi mohon maaf, aku boleh nanya nggak? Kalau pernikahan siri itu pakai surat ya? Karena saya juga kan nggak percaya ya. Aku nggak ngerti. Ini pertanyaan saya Aku juga. nggak pernah nikah siri ya. Iya. Aku semua nikah resmi, Bo. Guys, Sebenarnya maaf. gini, aku juga mau punya podcast, nggak mau juga jadi menyebarkan berita bohong juga kan. Oke. Jadi kan aku juga harus lihat fakta dan kenyataannya dong. Dok, sorry tadi video tuh, maaf, video yang 2 jam itu maksudnya? Bukan. apa? Video Pernikahan. 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 Dok, maaf, kita balik lagi ya. Dokter bilang ada surat Surat apa nikah. ya? Bukan, surat Iya, kayak surat. itu, kayak mungkin ngomong sama RT RW gitu kali maksudnya. mungkin apa sih, Dok? Kayak selembar Ada surat. surat yang saya bacakan bahwa saya minta tulisannya Saya- bertaruh tangan di bawah ini siapa nama Oh iya dengan nama itu sudah maksudnya surat. telah melangsungkan Itu kan izin pernikahan sama gitu. RT RW. Oh, setempat. surat pernyataan berarti Iya, ya. surat Oh, pernyataan. oke. Kami tadi berasumsi surat nikah. Ini Iya, makanya iya, iya. menjadi pertanyaan sendiri bagi betul. kami karena kan yang kita tahu nikah siri. Iya. Oke, dokter melihat itu semua. Yang saya dikasih lihat pada waktu di podcast. Oke, baik. Kita mau kasih lihat ya. Ini ada pernyataan dari Insanul Fahmi mengenai CCTV. CCTV ini yang kabarnya menjadi barang bukti yang dimiliki oleh Mawa. Katanya sih seperti itu. Sebenarnya kan pertanyaannya CCTV apa itu? Dia bilang kan pertanyaan kali jawabannya itu adalah saya nggak tahu juga dia bilang. Tapi mungkin dia bilang CCTV yang dimaksud itu adalah CCTV tanggal 8 Agustus di rumah Inara. Itu kan bikin saya kaget dong. Kayak gimana ceritanya CCTV di rumah Inara bisa ada di tangan orang lain kan? Ya. Itu sih yang saya tanyain. Oke. Kemudian apakah terjawab kenapa bisa CCTV di rumah Inara bisa ada di tangannya Mawa? Nggak bisa dijawab juga sih. Katanya mungkin ada Diduga. clue kan, katanya ada diduga. Itu saya ada dikasih lihat chat juga di sana. Itu yang saya bacain. Diduga Diduga apa? X-nya ya? X-nya X-nya yang Inara ada memberi chat gitu. Diduga. Yang melakukan hal itu. Nggak tahu Bukan, saya. bukan, yang Enggak, maksudnya disinyalinnya ke situ kan. Yang arahnya. dapat, Iya, Iya, arahnya ke situ. Orang jadi berpikirannya Pikirannya ke situ. ke sana. Tapi apapun Ya. itu ya, kalau kita kan, ya kita sebagai host kan pasti punya pendapat masing-masing. Iya, Kalau iya. buat aku pribadi, kalau laki-laki itu kalau sudah melakukan apapun, menurut aku tidak perlu menangis, tidak perlu melakukan hal-hal yang terlihat bahwa tidak terlihat seperti laki-laki. Maksudnya gentle aja. Kalau misalkan memang harus terima resiko apapun yang ada. Dan Karena sudah memutuskan untuk menikahi anak untuk orang. menikah. dan memutuskan datang ke podcastnya Dr. Betul. Richard. Dan tidak perlu mengklarifikasi ABCD. Udah aja maksudnya gini. Dan aku tuh bingungnya gini ya. Walaupun sebagai host ya. Kita tuh kan kadang-kadang nggak mau komen. Tapi agak miris. Hal-hal seperti ini jadi konsumsi. Ya. Jadi di mana edukasinya dan di mana
Nggak ada value-nya gitu. isinya gitu maksudnya tuh. Padahal ini kan semua isinya aib ya, maksudnya kita agak malu gitu sebagai walaupun kita host bekerja ya menanyakan narasumber, tapi kita agak sedih melihatnya, maksudnya yang gini tuh kok rame bahkan digoreng Ya kan, bad ditambahin news is ini good news. Tapi ini ngomongin soal gentleman ya. gitu. Ya namanya laki-laki atau suami memang harus gentleman. Gentleman. Dibutuhkan Keberanian. Jiwa sifat atau kesatrianya. sikap gentleman itu Iya. untuk bisa mengakui kesalahan. Betul. Tapi bagaimana punya sikap gentleman, ini ngomongin siapa aja ya, Iya. tidak tertuju pada satu orang. Ya. Gimana bisa punya sikap gentleman kalau mau menikah lagi aja tidak gentleman untuk minta izin? Betul. Kita punya sebuah artikel. Merasa dibohongi, Inara Rusli akhiri pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi. Ini benar gak ya, Dok? Waduh, jangan tanya saya bukan Inara Rusli. Ya menurut saya sih apapun itu ya, saya lagi yang jawab jadinya ya. Boleh kita naikin lagi artikelnya, teman-teman? Offside Boleh kita gue naikin lagi, jawabnya. sorry. Oke, merasa dibohongi, Inara Rusli akhiri pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi. Betul, ini bahwa ini kabarnya memang begitu santer di mana-mana ya. Tapi pertanyaannya kenapa harus diakhiri ya? Yang Ya nggak usah barangkali diakhiri kan. yang kita lihat ya, kalau misalnya dari pemberitaan bahwa dia merasa dibohongi, bahwa dia tidak tahu ternyata sudah punya istri, itu yang kita tangkap dari pemberitaan. Boleh nggak aku tanya sama Dokter Richard, karena dulu pernah jadi brand ambassadornya, berteman juga. Menurut dokter, ini juga menurut pandangan saya pribadi, tapi beda-beda ya. Iya. Saya melihat Inara setelah kasus dulu sama ex-suaminya, melepas cadarnya dan wah glow up, glowing sekali, apalagi jadi brand ambassador dokter. Inara tuh bukan perempuan yang bodoh ya, she's very smart, sangat She is. pintar, She is. cara dia berbicara. Dia sekolah pun sekarang ngambil S2 kalau nggak salah. Dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Yeah. Dia pernah punya pengalaman menikah, dia pernah punya surat menikah, pernah punya surat bercerai. Dan setiap kali jadi bintang tamu kami di sini, dia selalu berbicara bahwa sangat menjadi perempuan yang sangat hati-hati untuk masa depannya dia, apalagi memilih suami. Yes. Menurut Dr. Richard, deep inside your heart, di dalam hati Dr. Richard, Inara itu sebenarnya betul-betul dibohongi atau pura-pura tidak tahu? Di luar temannya dok, di luar teman dok. Emang selugu itu, Dok? Apakah dia selugu itu gitu? Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Ya. Tapi yang jelas sebagai seorang teman, bagaimanapun juga kan dia walaupun sudah bukan BA saya lagi, Ya. walaupun dia salah, tetap dia salah satu teman saya. Ya. Saya ada telepon dia waktu itu, saya marah dengan dia. Saya tegur dia sebagai seorang koko, sebagai seorang abang, Bilang sebagai apa, seorang Dok? teman. Sahabat. Saya bilang saya kecewa dengan dia. Saya bilang saya kecewa dengan dia, saya marah dengan dia. Aku bilang, satu, dia kan nggak undang aku. Dia nggak kasih tahu siapa-siapa kan tentang Pernikahannya, pernikahan ini. betul. Dia bilang kan. Dan kenapa harus orang itu? Aku bilang, kenapa nggak di background check, dicek semuanya? Aku bilang, kenapa nggak diumumkan? Aku bilang, aku ada marahin dia. Tapi kan nggak mungkin aku umumkan di depan aku teleponan sampai aku live. Kan nggak mungkin kan. iya. Aku kan, kita kan sebagai host harus netral ya. Ya. Sebagai teman juga aku tidak memuji apa yang dia lakukan. Aku juga harus kasih tahu dong, aku kecewa. Kenapa? Tentang apapun yang terjadi sampai seperti segaduh ini, aku kecewa. Kenapa bisa jadi seperti ini? Padahal kemarin sudah bagus sekali, udah pemberitaannya sudah baik sekali, aku bilang. Akhirnya bisa jadi berantakan seperti ini. Terlepas dari apapun alasan dia ya, aku hargain sebagai teman. Ya. Ya kan, Ya. mau dia jatuh cinta, dia memilih itu ya, kita kan nggak ada yang tahu Betul, ya itu orang ya. fungsinya sahabat ya. Kita cuma pada akhirnya bisa kasih tahu yang mana yang baik, yang buruk. Buruk, betul. Sisanya itu kan. Sisanya ada pilihannya dia. Tapi dok, ketika dokter hanya marahin Inara sebagai teman, responnya dia tuh apa dok saat itu? Menerima atau gimana, Dok? Menangis. Sangat menerima, dia juga pengen menyelesaikan permasalahan ini dengan bijaksana lah ya, aku pikir ya. Karena dia juga punya alasan-alasan tersendiri yang aku nggak bisa buka kayak gitu. Mungkin dia yang harus menceritakan semuanya. Oke. Ya, Karena aku betul. nggak punya hak untuk berkata mewakili dia ya di sini ya. Ya. Setuju. Dia punya alasan sendiri, dia punya backgroundnya sendiri, dia punya mungkin cerita komplitnya ya mungkin dari dia. Dan kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Bukan belum saatnya dia cerita kan. Apapun itu ya, saya cuma sebagai seorang abang saya bilang ya saya kecewa dengan keadaan yang sudah terjadi seperti sekarang ya gitu punya. Ya perbaikin aja pelan-pelan. Baik, kita buka lihat. Ini momen saat Inara Rusli meminta maaf kepada publik. Apakah dokter juga sempat memberikan saran, oke, go ke publik, minta maaf.
Waduh, aku ada kasih beberapa saran sih, tapi aku nggak mungkin buka di sini ya. Itu kan urusan personalnya dia juga ya. Aku nggak mau memperpanjang masalah. Intinya, aku sebagai teman sudah melaksanakan kewajibanku ke dia. Aku sebagai host yang baik juga sudah memberikan ruangan juga. Dan bagiku, aku sudah cukup netral di sana. Karena fungsi host di sana kan adalah bertanya, tidak menghakimi. Betul. Yang menghakimi biarkan netizen saja. Aku cukup bertanya saja. Oke, baik Dok, kali ini kita akan memberikan pertanyaan lainnya, pertanyaan singkat yang diharapkan juga dokter akan menjawab dengan singkat dalam kursi. Silakan dok. Silakan, Dok. Udah viral di kursi ini. Kursi panas, Dok. Kalau Kursi dokter panas. berbohong, Kata Dokter Richard, Inara Rusli viral di kursi ini deh. kalau dokter Iya benar berbohong, lagi. Tapi iya benar. kursi ini akan membakar dokter. Karena memang kursi ini membawa kegegeran ya dok. Oke, Betul, Dok. pertanyaannya dok. Lanjut, Kak. Dokter Richard, kenapa dokter berpihak sekali ke Inara Rusli? Saya tidak berpihak ke Inara, saya berusaha netral, sudah berusaha netral dan saya merespon dari apapun jawaban dari Insan. Kan Insan kasih statement apa ya saya merespon hal Oke. tersebut. Ya tapi netral itu kadang tidak menjadi netral bagi mereka yang tidak netral. Kembalikan. Untuk Dokter mereka yang Richard, tidak netral ya Dok ya. apakah benar selama ini kamu menutupi kasus Inara ini sudah dari lama dan kamu baru membukanya melalui podcast? Saya benar-benar tidak tahu dan saya juga kaget sama seperti kalian juga, terkejut juga sama Ya. seperti kalian dan Ya. saya kecewa juga sama seperti kalian. Oke. Lanjut, Berarti nggak Kak. tahu ya dok ya. Jika terjadi lagi kasus ini menimpa Inara, gimana tanggapan dokter? Jika Kan terjadi jaga-jaga lagi- namanya sahabat Dok. Gimana dok? Namanya sahabat Dok. Ya amat Sekali- sangat saya sayangkan lah. Iya ya dok ya, benar. Setelah kasus ini selesai, apakah Inara akan masih jadi brand ambassador? Kan udah dibilang, Udah enggak ya? bukan brand ambassador ya Iya. guys ya. Tolong dikoreksi nih ya, kreatif ya. Sudah Salah tidak ya. sejak tahun 2020. Betul. Ada Sudah pertanyaan habis yang juga lain. kontrak. Oke, Sudah tidak. dokter tapi terima kasih banyak ya sudah hadir di sini. Enggak, ini ada pertanyaan lagi nih. Terakhir. Oke. Dok, apakah dokter setuju kalau Inara itu menikah secara Aduh, perasaan gue datang ke sini nggak ditanya tentang Inara deh. Aku nggak mau mewakili Inara untuk menjawab apapun sebenarnya. Aku tidak mau mewakili dia. Soalnya ini kan sensitif sekali ya. Iya. Ini sensitif sekali. Bagaimanapun aku sudah ngomong aku tidak puji dan aku tidak membela apa yang terjadi. Jadi dokter lebih memilih Inara atau memilih Mawa? Aku tim istri sah. Oke. Wow. Ya lebih memilih istri Bagus. sendiri lah, apalagi istri sendiri sudah menemani Itu sudah dokter tegas Richard. Tegas dan lantang karena dari awal Tegas dan ketika lantang. istriku juga ngomong, dia dari awal dia ngomong dia tim istri sah, dia tim istri Ya. sah. Ya. Ya. Saya juga tim istri sah. Maaf ya Inara. Udah dok, saya. mending tim istri sendiri. Istri sendiri menemani dari nol, apalagi sampai sekarang dokter kita tahu prestasinya luar Betul. biasa, termasuk yang satu ini. Dibaca sebenarnya, sahabat. Dr. Richard mendapatkan the excellent. Sini, mana lo? Dibaca lagi sahabat. Dr. Richard mendapatkan excellent prestige dokter terbaik Asia Wow. Asia Apa itu, Dok? Pasifik loh. Apa itu dok? Maksudnya dok? Itu apa ya? Kemarin aku diundang acara APAC tuh Asia Pacific Award di Yes. Vietnam. Aku diundang Wow. sana. Jadi KOL yang memberikan dampak pada dunia kecantikan di Asia Pasifik. Oh. Dan saya terpilih untuk di Indonesia. Luar biasa dok. Mungkin karena dulu kan di Indonesia banyak yang pakai merkuri, pakai hidroquinon, Iya, iya, iya. banyak yang abal-abal. Betul, betul. Karena edukasiku bisa merubah Indonesia. Sekarang sudah sadar kan bahwa ya. wah ini yang polosan orang sudah sadar. Kalau dulu kan orang pakai aja. Pakai, Ya, betul. ya. Kalau dulu tiket biru orang pakai aja. Kalau sekarang orang sudah merubah habit dan aku dihargain untuk itu ya aku terima kasih banyak. Wow. Congratulations ya. Pencapaiannya se-Asia Pasifik dok setelah badai yang begitu deras sekali Dan datang. dokter katanya sampai neng-nong-nengklung. Oh nangis maksudnya. Ya, kenapa? Benar. Nangis kenapa dok? Enggak lah. Enggak dapat jatah. Enggak dokter ini emang melo tahu. Oh. Dokter Richard emang melo iya. Ya pertama kali aku dapat aku ngomong Ya, bangga langsung dong. ucap alhamdulillah, terus aku cium istri karena kan istriku yang nemenin dari nol ya, dari Bagus Yang tahu dok. perjuangan dari Dokter titik Harus awal. setia ya dok Dari ya. bukan siapa-siapa. Satu cukup ya dok ya. Satu aja nggak, jangan tambah yang lain. Satu tapi yang terbaik kan. Yes. Dokter Richard Lee sekali lagi selamat. Selamat Untuk ya, tingkat Dok. Asia Pasifik loh. Asia Award atau juga Pacific. penghargaannya. Semoga bisa memberikan lagi yang terbaik bagi masyarakat Indonesia untuk edukasinya tentang kesehatan kulit. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi. Geger. Kadang kala tak menyapa
datang tadi, Karen bawa kue cake. Kue cake. Tapi dia nggak bawa Bercala. piringnya. Ya. Ya Kita suruh lupa. makannya kayak nasi liwet Nah, begitu. sekarang lagi beli di warung depan, piring kecil, plastik, harganya 1012 biji piring. Lu kayak nggak paham aja, dia nggak bawa piring kenapa? Kenapa? Mau dibawa balik lagi kuenya. Astagfirullahaladzim. Udah nggak apa-apa. Tapi aku nggak makan gula. Kamu tahu nggak kue ini aku dibawain, Wi. Sama. Ini bintang tamu ini. Wih. Jadi dia datang ke sini ngebawain kue. Gila. Bawanya dari luar negeri karena Dari dia luar suka negeri, jalan-jalan keluar. Siapa bintang tamu yang bawa Bintang ini? tamu ini Pokoknya adiknya gua hari Dr. ini Richard perbola Lee. temanya. Ini dia, Richard Kyle. Hai, apa kabar Richard? Morning, how are you? Richard Kyle, welcome back. Wih, udah lama nggak kesini nih. Ini dulu. Silakan Mas. Ya. Good morning, bro. Morning. Sehat. Semua. Wih, ini dia sporty banget. Kenapa Kak pengen digendong? Kok pengen digendong? Kenapa kamu ngeliatin kok? Iya lihatnya tuh Ya kayak kan lagi memang makan dia coklat. tinggi banget gitu loh. Kayak Ini termenung Richard banget. Kyle ini ada hubungan darah sama aku memang. Jadi Apa kita hubungannya? beda ibu, beda bapak. Apa? Ini mah darah bersih, kamu darah kotor. Richard Kyle, kami sampai batuk, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Suka jalan-jalan ke luar negeri, kemudian olahraganya juga cukup ekstrim. Kita mau kasih lihat ya eksplorasi Richard Kyle kemana aja ini dia. Silakan. Kalau jalan-jalan kayak gitu alam gitu ya. Tadi tuh kayak lagi di Gunung Kapur ya di Padalarang. Itu Itu tadi di mana tadi? Di Amerika sih, di California. California. Taman Nasional Yosemite namanya. Ya. Apa namanya? Yosemite. Yosemite. Yos, Yos. Enggak kakak tuh mukanya tuh kayak kita tuh kan udah 5 tahun jadi Ya, tahu kan kalau kita kan bintang tamu. paham ya. Gimana Yos ngomong Yos aja gini ya. Enggak kayak gitu ya, King. tanya dong, tanya mau. Enggak, lu aja yang tanya. Tapi kita percaya kalau Richard yang ada di California. Coba kalau yang ada di California ada Perlan nggak percaya. Tapi kemarin yang di California ini bulan apa? Summer, jadi Summertime. Iya summertime, Bulan- Juni, Juli. Ngapain di sana itu? Jalan-jalan, explore Ngeronggeng. aja. Nikmat hidup Mas lah. Richard, Iya, nikmatin hidup. Nikmatin hidup. Mas Richard jalan-jalan sama siapa? Ada sahabat juga di sana. Sahabat atau pacar? Sahabat, teman. Caranya gimana kak? Benar, benar. Pacar. Richard Kyle gini ya, ganteng iya. Iyalah. Ya kan? Terima kasih. Tapi Dr. Richard juga Ini Dr. ganteng. Richard. Ganteng Dok juga juga. versi orientalnya Dr. Iya. Richard. Kita panggil dia Rich aja, Rich, supaya nggak nyambung. Maksud lo ini nggak rich. Kalian datangin bintang tamu sama-sama Richard lagi datang. Benar. Richard Kyle ganteng iya. Terus suka olahraga atletis juga. Iya. Masa belum ada pasangannya? Soalnya kita dengernya katanya sih ada tapi nggak mau dikasih tahu sama kita. Emang bener udah ada yang baru sampai sekarang. Ngapain lu balik sana, hoi? Oh, kirain baca arti. Ya Mas Richard ada yang baru. Belum ada. Masa sih? Mas Richard kalau ngomong lihat gitu, jangan Gue lihat lihat. kemana? Kan kalian nanya gue Ya, nggak apa-apa. Ya pengen dilihat. Malum lagi. Ada teman saya single mau nggak? Siapa? Dekat sini kok. Siapa? Dekat sini kok. Siapa? Maaf Dak, aku udah punya calon dong. Ketahuan juga. Setiap ada bintang tamu gitu jawabannya. Ya habis kalian siapa ada bintang tamu ganteng, kalian pocok-pocok. Karena muka kakak, mupeng. Richard Kyle yang sekarang ini, apakah dia dari kalangan selebriti lagi atau bukan? Iya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya yang dekat Your sama Mas partner Richard. currently. Carly Ya, enggak. itu Kebetulan enggak, belum ada. Masa sih? Bener? Benar, benar. Bener? Kita dengar soalnya lagi deket dengan seseorang tinggal di Bali. Enggak juga. Jangan fitnah, Rian. Iya. Yang ngomong kan Karen Delano barusan. Oh iya. Ada kok, dari tadi diem aja. Emang iya. Emang iya Mas Richard? Di Bali sih. Nggak ada. Di Bali sama siapa Saya kamu Mas? keluarga, mama, papa, adik, kakak di sana. Jadi nggak deket sama siapapun sekarang. Enggak. Kenapa buat seorang Richard Lee sebagai high quality jomblo ya? Kenapa? Richard Kyle, Richard. Oh iya, aku Richard. Sengaja itu dong, sengaja mancing Ya, dong. barangkali Richard Lee ada pikiran ke sana gitu ya. Kemana maksudnya ngejawab? Enggak deh. Jangan ini ya, Dokter Richard setia sama Iya, iya, istrinya. iya. Richard Kyle sebagai high quality jomblo, kenapa kok kayaknya tuh bukan sulit ya? Apakah terlalu pemilih banget untuk Iya. menemukan pasangan? Kenapa ya? Mungkin mencari yang pas aja, yang cocok, dan kalau udah ada momen yang gue bisa percaya kayak oke, mungkin this is the one, ya udah gue mau. Terakhir itu sama si Mbak itu atau ada lagi setelahnya? Maksudnya mantan. Iya.
mantan dulu ada di luar negeri kan, di UK. Setelah sama, boleh kita sebut namanya? Janganlah kalau mantan Ya berarti mah. mantannya banyak kali, bukan hanya satu. Oh iyalah. Ya pasti Nah, kalau kita ngomong Setelah mantan sama lagi, temen kita itu, kamu ada lagi yang lain berarti ya? Iya, Oh, dia tinggalnya di UK. iya, Terus udah putus tuh. udah. Oh. Tapi Richard, kamu tuh ya kita kan nggak tahu ya tipenya kayak gimana. Boleh kasih tahu nggak sebenarnya spesifik tipenya yang kayak gimana? Silakan dong, Richard, tipenya kayak gimana? Ya, Dokter Richard. Dokter Richard udah punya bini ya. Coba Richard Mas, K. tipenya kayak gimana Mas? Gimana ya? Kayaknya nggak ada tipe yang kayak Spesifik. ya spesifik kan. Gue bener kayak open minded kalau misalnya lu dari negara mana, open minded lebih ke secara personal aja kayak sifatnya. Cocok I think nggak? satu hal yang penting buat saya sih, ya wanita itu harus gentle, jadi harus lembut. Ya, Wi gugur, Wi. Jadi kayak Gue mah lembut sama orang-orang yang gue Lembut Kak sayang. Dewi jangan dipancing aja. Kalau sama orang-orang yang jajatin aku sama anakku atau suamiku kelak, ya aku jadi garda terdepan. Ya iyalah. Kan gue punya jiwa petarung. Wih. Jadi kamu pengennya yang lembut. ya soft spoken, lembut gitu. Ya, soft-spoken nggak bisa deh. Aku udah gua bilang. Kak, Bukan. Kak bisa Kak. Bukan lu juga. Coba deh kakak kalau ngomong nanya gitu pakai soft spoken coba. Soft spoken. Bisa Kamu kok. tuh 5 tahun masa nggak apal-apal gue? Cobain. Hafal. Gue kan cuma di kamera kayak gini, Iya, geng. coba Iya, soft spoken, makanya coba cobain dulu. dulu. Nanya. Mas. Nah. Iya. Gemes. Itu kan kacus Kak. Us. Mas, aduh Mak, jangan digituin Mas, aku dedek. Pakai Richard Lee lagi. tapi lo suka janda nggak? Janda suka nggak? Dokter gitu banget. Gimana? Enggak, sekarang zaman sekarang banyak janda tersakiti kan. Oh iya, iya. Iya. Janda atau perawan. Mas, kamu Bebas suka ya janda? apa aja oke lah. Mas, kamu suka janda? Membuka peluang itu. Janda tidak masalah untuk mereka. Enggak ada masalah kok. Tuh, nggak ada masalah. Ayo dong kacus. Dewi. Nggak ada masalah ya. Jadi status buat kamu bukan masalah ya. Ya. Oke, Richard, kali ini kita akan memberikan pertanyaan lainnya. Kita punya beberapa pertanyaan dalam Jawab Cepat. Soft spoken. Soft spoken ya, Wi? Mas Richard, Ya. aku mau tanya ya Mas. Pilih cewek mandiri atau penyayang Mas? Pilih saya yang mandiri. Mandiri. Lu banget, Wi. Ben. Mas, opo aku iki? Pilih cewek feminim apa petualang? Dua-duanya. Dua-duanya. Petualang tapi feminin. Iya, Oke benar. banget ya. Iya benar. Pilih cewek bawel atau pendengar yang baik? Yang pendengar yang baik. Ya aku bawel Mas. Dibawelin. Gak suka dibawelin berarti. Pilih laut atau gunung? Wah sulit itu. Tapi kalau harus pilih mungkin gunung. Gunung. Oh, gunung. Wih, sama Cocok juga. Gunung Kawi kan lu kesana. Gunung Kidul. Bukan ke laut juga cocok. Kak Dewi suka keluar kalau malam-malam tertentu keluar. Oke, pilih luar negeri atau Indonesia? Ya kalau misalnya mau jalan-jalan pasti jalan luar negeri. Tapi kalau mau tempat tinggal pasti Indonesia. Oh, Kan Indonesia home, Oke. my home. Kan. Keluarga semua di Indonesia. Rumahnya di Indonesia. Iya. Ya. Mas, pilih nikah sekarang atau nikah tua, Mas? Nikah tua. Kenapa? Kenapa itu? Mungkin cari momen aja, cari waktu yang pas. Udah siap dan banget Udah gitu. siap dan maksudnya nggak harus buru-buru juga. Jadi memang sekarang ini belum mau menikah? Belum, soalnya belum ketemu. Oke, Richard Kasoli. Kalau misalnya ketemu the one misalnya, Iya. mau nggak nikah? Iya pasti mau. Sekarang umur berapa, sorry? Umur 38. 38. So kamu lebih santai aja kalau ngomongin soal pernikahan ya. Iya. Yang penting kalau udah ada jodohnya, umur Tahun berapapun. sama gue ya. Umur berapapun itu, just let it flow aja. Iya, kakak 39. Betul. Oke. Tadi, Lagi nih, pilih janda atau single? oh wow. Emang ada pertanyaan nih? Nggak ada Ada pertanyaannya. Pak, demi Allah. Ada. Pilih janda atau single? Pilih yang mana, Mas? Janda atau perawan gitu? Janda atau Ya gadis? nggak apa-apa aja. juga kalau misalnya ketemu yang juga udah punya anak atau gimana nggak ada masalah. Kalau misalnya ketemu yang belum juga ya oke juga kan. Ini dia Maksudnya gue janda. nggak harus. Kami punya dua pilihan. Iya. Ini dia janda, kemudian kita punya Lita Perlan, dia gadis tapi rasa janda.
Oke. Oh maksudnya kalau ini janda rasa perawan ya. Iya, rasa Iya, iya, Richard iya. Kal, kita punya sebuah artikel. Richard Kal ini memang seorang petualang dan kita punya sebuah artikel tentang dia. Dulu aja. Suarakan tagar Save Raja Ampat, Richard Kyle. Ini bukan kemajuan, ini kepunahan. Kita tahu beberapa Menanggapi waktu itu, yang Mas, lalu ya dengan ini kondisi Raja Ampat terkait tambang yang pada akhirnya Iya. mendapatkan protes begitu luar biasa sekali. Oke, apa yang kamu sampaikan tentang Save Raja Ampat? Mungkin gue buka suara waktu itu, soalnya masih ingin nggak di Bali ada Kelingking Beach, pantai yang mungkin Ya, pantai Kelingking, paling indah, salah satu yang paling indah di Ya. sekitar Bali, pokoknya di Indonesia kan juga. Dan mereka udah mulai bangun lift atau udah rencana. Ya. Pas aku dengar, saya pasti kayak udah nggak setuju dan aku mau bersuara untuk semua juga ikut untuk nolak sama lift itu kan. Ya. Dan udah tahu berita sekarang juga udah berhenti kan. Dan Betul. udah mau dibongkar Itu lagi. di Kelingking Beach ya. Kita yang Raja Ampat. Ya, itu makanya gara-gara itu mungkin gue juga buka suara pas dengar Raja mau apa namanya Tambang nikel kan. Ya. Ya. So saya merasa sebagai artis atau influencer harus bersuara untuk hal-hal yang baik. Punya kan. platform untuk speak up ya. Benar, Oke, kita mau kasih exactly. lihat ini cara seorang Richard Kal untuk speak up. Setelah bertahun-tahun menyelam pameran dan menyaksikan jiwa mentah Raja Ampat, saya masih berjuang untuk mencurahkan keindahannya ke dalam kata-kata. Ini bukan hanya surga laut, ini adalah permadani kehidupan, budaya, dan sejarah. Perairan memegang keragaman hayati laut terkaya di seluruh bumi, dan di atas mereka hidup masyarakat Papua yang tradisi, kisah, dan hubungan mendalam dengan alam membuat tempat ini semakin luar biasa dengan beragam keunikan Indonesia. Tapi sekarang tanah suci dan laut ini terancam. Pengembangan nikel menjanjikan keuntungan, tetapi dengan biaya kerusakan yang tidak dapat diubah. Air beracun, terumbu karang yang sekarat, dan penghapusan budaya yang telah melindungi tanah ini selama beberapa generasi. Raja Ampat doesn't have a voice, but the people of Indonesia do. So do we. If we stay silent, we betray us of all. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Stand up, speak out. This isn't progress, it's extinction. Baik, kita tahu ya ini kemarin juga tambang nikel yang berada di Raja Ampat, kemudian pada akhirnya protes yang begitu luar biasa sempat diberhentikan sementara. Kamu melihat apa yang sebetulnya urgensinya yang harus dilakukan saat ini? Soalnya saya udah pernah ke sana berkali-kali dan saya tahu itu again tempat yang sangat indah di Indonesia. Apalagi pariwisata buat semua orang yang bisa Yeah. kunjungi kalau ada waktunya dan chance untuk enjoy nikmat sama alam beneran Ya, kan. betul. So pada saat saya dengar juga emang mau mulai nickel, so farming the nickel. Yeah. For me it's like kok bisa ya segampang itu untuk hancurin tempat spot yang indah banget dan kan zaman sekarang kita harus mikir juga ini kan a sustainable future dan kita harus mikir go green ya. Jadi kita harus mikir kayak alam dulu sebelum mikir bisnis. Ya, termasuk dampak ekologis yang ditimbulkan dari tambang nikel tersebut. Dan itu juga nggak di Indonesia aja, tapi Iya harusnya tuh. di seluruh Sampai kayak the gitu. world. Oke, ini kita kasih lihat, ini adalah yang terjadi di Raja Ampat, walaupun ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa dampak ekologisnya tidak akan berimbas kepada pariwisata di Raja Ampat, tapi kita sangat yakin dan juga percaya bahwa langsung atau tidak langsung ini akan sangat berimbas kepada pariwisata di sana. Termasuk juga pastinya terumbu karang, bahwa kita juga tahu betul bahwa terumbu karang di Raja Ampat merupakan kekayaan yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh kita. Kalau kamu bisa menyampaikan sesuatu, ini adalah platform yang juga tentu saja disaksikan masyarakat Indonesia. Ada juga pihak terkait. Apa yang ingin kamu sampaikan sebagai seorang selebriti yang tentu saja mencintai sumber daya alam yang ada di Indonesia? Ya kita harus speak our mind. Kalau kita ada voice, kita harus buka suara. Iya. Dan kalau lu passion sama sesuatu yang lu passion banget, ya udah, jangan takut. Make sure you do the right thing gitu. Ya. Soalnya pasti, buat generasi berikut juga, semua pada mikir ke sana juga. Kan kita mikir buat anak-anak kita. Oke. And for your kids juga. Bukan untuk hari ini, tapi untuk anak cucu kita dan kelestarian sumber daya alam di masa yang akan datang ya. Richard Kal, kita juga mau kasih lihat, ngomongin soal Richard Kal, dia adalah seorang adventurer dan termasuk ini salah satu hobinya.
Wow, ini moge. Cel, moge. Iya. Motor gemas. Kamu koleksi moge ya? Iya, nggak koleksi sih tapi suka moge. Suka banget moge. Ada di rumah Kak Dewi banyak. Emang ada. Banyak di rumah Kak Dewi. Main deh, mampir dulu, main aja dulu. Coba dicek nih. Emang lu suka moge? Iya, main aja dulu. Saya nggak suka motor, tapi motor saya di rumah ada. Banyak, bukan ada. Banyak dia Terus punya. main ke rumahnya. Nggak kepake. Nggak kepake, jadi bingung mau dikasih ke Sorry, siapa. bukan nggak kepake. Udah nggak ada yang make. Enggak, tapi bener siapa Richard di rumahnya Kak Dewi main aja dulu just a friend dulu gitu. Iya, kan silaturahmi. Mampir. Terus Richard kan pernah paling jauh kamu touring dengan moge kemana? Kemarin di LA, Oh di LA. di California. Oke, tapi ini Jadi, mogenya bukan dari Indonesia kan? Apa yang ada di sana? bukan. Saya beli Harley di sana. Jadi kalau mau kemana-mana bawa motor. Kan macetnya lumayan parah di LA. Iya. Iya, jadi kalau misalnya bener kayak mau ketemu teman atau mau ke pantai atau misalnya San Fran juga bawa motor. Ini kamu di LA Richard. Ini bukan, ini di Sydney berapa tahun lalu. Ini di Sydney. Iya. Gila sih. Karena sebenarnya Ada Richard lagi juga- nggak? Ini si Ola kreatif kita nanya, suka modif pakai dilas ini nggak pakai apa knalpot racing nggak katanya? Gitu. Bubut gitu. Kalau Calvin nggak setuju sih. Oh iya kali Ya kalau misalnya ngomongin Harley pasti suaranya udah kayak Iyalah, big yang banget ngapain gitu lagi. kan ya. Tapi saya nggak motif sampai kayak berisik banget. Soalnya Oke. aku juga Tapi tadi suka, ya. Kak Dewi bisikin kita nggak percaya kalau Richard bisa bawa motor moge, katanya harus coba dulu. masa sih? Iya, makanya jadwalin waktu kalian buat riding Keliling bareng. aja muter Jakarta Mau Kak. aja ngedate. Iya. Mau ge. San Mori, tahu San Mori nggak? San Mori tuh minuman kan? Bukan beda. Setiap hari Minggu pagi-pagi Ada morning gitu. ride ya. Siapa tahu kan yang pernah tahu lo mengarah Ya kemana. kenapa sih kalian itu selalu kalau ada bintang tamu Tapi ganteng? kagak happy. Tapi kalau memang suka kan sama Kakak moge, suka kan? Mohon maaf, hari ini yang ulang tahun bukan kamu tapi Karen Delano ya. Kita nggak boleh lagi tetap. Belah ini hanya sebentar saja. Gak nonton ambiar, geger. Terima kasih banyak. Belum dong, belum. Belum. Jadi di ulang tahun aku ini yang Ya, ke-45 Iya, yang yang baru saja melaunchingkan single judulnya nggak level jadi best. Iya. Tapi kalau Aku ini tuh- kira-kira level nggak jadi besti bintang tamu? Oh banget semuanya. Ini level banget. Betul. Nah, aku tuh sebenarnya bermimpi ulang tahun aku kali ini harus kedatangan diva. Ya ini Jadi aku yang langsung menghubungi diva ini. Keren. Aku minta dia untuk datang ke sini karena kemarin baru melakukan satu konser akbar yang luar biasa. dan aku sangat suka konsepnya. Penyanyi Dan konsepnya fashion banget karena she's a fashion icon. Ya, Oke. karena dia bagus banget ininya Dan akhirnya Andin bilang iya loh. Ini bukan cuma suaranya, bukan cuma penampilannya, tapi bagaimana dia mengkampanyekan anti bullying karena kemarin Yes. juga baru curhat bahwa dia Tentang pernah pembulian. menjadi korban perundungan. Betul. Lu panggil dong. Kita sambut bersama di pagi-pagi ambiar di ulang tahun aku. Andin Aisyah. Gimana? Andin, selamat pagi. Welcome. Thank you so much. Lama sudah bersama, memberi arti di hati. Hari pasti berganti, namun kau tetap di sini. Berbagi semua kisah, canda tawa serta ceria, air mata dalam duka, kita masih bersama. Rajut mimpi-mimpi indah menghias dunia, kita berjanji di dalam cita, sahabat yang setia. Selamat datang di pagi-pagi ambiar. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih.
datang. Kemarin temanya konsernya itu adalah suara asmara. Suara Asma. Kamu kemana? Aku maafkan Harusnya aku. dia bernyanyi. Maafkan aku. Oh, kok gak nyanyi sih? Kan gue udah bilang sama lu jadwalnya kagak Nanti kamu konser lagi kapan? Setahun sebelumnya akan aku buat. Ternyata Booking Nasar 1 tahun sebelumnya. Ya, juga. ya. Jadi soalnya Kinasar banyak banget acaranya. Ya lumayan kecil gede kita ambil. Selamat buat konsernya kemarin ya. Thank you so much. Kemarin Terima kasih. baru curhat soal perundungan. Satu kalimat yang bisa menggambarkan soal bullying di benak seorang Andin Aisyah itu apa? Waduh, bullying apapun bentuknya itu nggak bisa dibenarkan. Kita mau kasih lihat curhat Andin Aisyah tentang bullying. Ini. Ayo. Ya kita tuh pendengar kamu dan ngikutin karir kamu dari kamu masih kecil. Iya, dari kita segini. Dari mana sih? Segini. Sampai Andin udah jadi segini banget karirnya di puncak terima karirnya kasih Andin. banyak, thank you. So pernah menjadi korban bullying di usia 14 tahun dan itu di atas panggung bullyingnya. Iya. Aku bisa bilang sih sebenarnya ya kayaknya kayak wajah industri musik dulu sama sekarang tuh kayak beda banget. Apa-apa kan kalau sekarang collab yuk gitu kayak Ya, kolaborasi-kolaborasi. Ya. Kalau zaman dulu tuh rasanya kayaknya senioritas tuh kayak adalah sesuatu yang Pakem ya. murah gitu ya. Maksudnya mungkin ya di industri musik iya, di luar industri musik pun di sekolah, di manapun gitu kan ada Maksudnya senioritas gitu. gitu. Maksudnya gimana? Lu senior, gue junior. Gue senior, lu junior. Anak baru loh gitu Kayak gitu kan kan kurang lebih kan. Iya bener, jadi Kalau kayak sekarang? harus ada di gemblengnya gitulah kira-kira. Iya. Cuman maksudnya gini, kalau untuk seorang performer ya mungkin ya senioritas itu di belakang panggung ya oke lah walaupun kita nggak tutup mata cuman ada. Tapi kalau di atas panggung ketika lagi tampil tuh Ya itu memang luar biasa sih rasanya. Itu juga salah satu, jadi gini, pertama kali aku mulai nyanyi itu kan emang umur 14 tahun itu. Jadi itu terjadinya memang waktu awal-awal aku bener-bener baru mulai nyanyi, baru punya satu single gitu. Terus memang terjadi di atas panggung. Jadi sebelum aku mulai, jadi itu posisinya lagi ini loh, lagi commercial break. Oke. Lagi commercial break, terus kayak aku udah standby jadi gitu. Lalu abis itu dapetlah bullying itu gitu, dikata-katain gitu pada saat lampunya masih redup gitu, masih gelap. Jadi ya Apa? Yang ngatain itu Kalimatnya penonton, kira-kira? yang ngatain itu penonton Kalimatnya. atau penyanyi enggak, senior. dari sesama musisi. miris Gitu. banget. Apa kalimat yang kamu ingat? Kalimatnya Misalkan, kasar, mau kemana sih lo gitu? Gitu nggak? Enggak sih, lebih kasar lagi. Kayak mungkin yang kasar nggak usah aku sebutin. Iya, iya. Lebih kayak, lo nggak bisa nyanyi lo, suara lo jelek. Dan lala. Saat itu Saat itu famous. famous dia. Iya. Ya, Senior itu famous. gitu. Perempuan laki. Kok jadi Mengerucut. mengerucut. Siapa tahu gitu. Respon kamu sebagai seorang penyanyi yang saat itu baru punya satu single, baru Iya. terjun ke dunia musik, masih punya apa ya rasa deg-degan yang luar biasa banget walaupun sekarang pasti ada deg-degan juga. Respon kalau aku saya waktu itu adalah nangis. Karena aku benar-benar nggak tahu, pertama nggak nyangka bahwa itu terjadi padaku gitu. Aku juga nggak tahu apa itu sebenarnya bullying atau bukan. Lebih kayak, kok gue dikata-katain gitu, kenapa gitu. Terus yang kedua mungkin lebih kayak shock gitu. Karena lagi mau Tampil. siap-siap nyanyi, kok tiba-tiba digituin gitu. Oke. Terus ketiga lebih ke nggak tahu cara merespon sih. Bingung Maksudnya Jadi mau nggak mau kalaupun itu diem bukan aja di atas dan nangis gitu. panggung, Iya. misalnya digituin sama orang, aku juga kan nggak tahu gimana mau ngeresponnya gitu. Nah ini terjadinya di atas panggung lebih Wow, parah nggak lagi kebayang gitu. Jadi yang bisa aku lakukan pada saat itu hanya nangis aja. Di saat lagi ngumpulin mood dan juga mental untuk Iya. tampil justru malah dihajar Dihajar untuk moodnya mentalnya hancur lagi, saat iya, itu betul. juga ya. Oke, kita mau kasih lihat sebuah artikel tentang Andin Aisyah. Andin Aisyah ungkap membuli dirinya waktu awal karir justru tidak sadar kalau sudah bikin dirinya trauma. Iya, itu betul. Jadi Trauma gimana Andin? Nah, jadi sebenarnya mungkin kayak beberapa waktu kemudian, bertahun-tahun kemudian, aku dengar dari temenku bahwa sebenarnya si orang yang waktu itu membuli bilang bahwa dulu beberapa tahun yang lalu gue pernah ngerjain si Andin tuh gitu. Gue kata-katain aja gitu. Lebih ke gitu ngomongnya. Jadi dengan sangat santai dan sangat nggak ada beban gitu. Kayak ngegembleng gitu, kayak senior ngegembleng junior gitu. Rasanya seperti itu, cuman di aku kan rasanya berat banget Beda. ya. Nggak enak, Gitu. Jadi lebih ke trauma dan sebenarnya trauma seperti apa sih yang aku rasain. Nah ini mungkin juga bisa di note juga buat teman-teman yang
yang mungkin kayak Pernah ada merasakan. rasa ingin sekali berbuat seperti itu gitu ya. Sebenarnya efek yang dirasain tuh waktu itu aku jadi kayak takut sekali untuk bisa bekerja sama dengan musisi yang lebih senior. Oh, wow. Gitu. Jadi kayak ada rasa apa? takut gitu. Kan aku jadi generalisir kan, Iya, kan iya. nggak tahu siapa yang seperti itu lagi Iya. gitu. Kemudian yang kedua, mungkin aku jadi pribadi yang takut salah gitu loh. Maksudnya Jadi takut serba salah salah dan jadinya. nggak percaya diri misalnya Akhirnya kayak iya. berani nyoba jadi apapun ya. iya jadi mempertanyakan ke diriku sendiri, emang gue sejelek itu ya gitu apa? Iya, iya, iya. Oh, kamu bagus nggak sempat sih ada gitu? begitu? Ada. Iyalah, itu iya dampaknya. banget. Berarti udah kena Itu mental jadi banget. dampaknya bener-bener Panjang ya. takut berbuat salah, betul. Jadi kan sebenarnya anak-anak usia 14 tahun kan sebenarnya lagi pengen-pengennya mungkin misalnya mencoba jenis musik yang seperti ini gitu, atau pengen eksplorasi ke sini ke sana kemari gitu ya. Tapi kan takut juga kalau misalnya ternyata ini tuh membuat jadi kayak penilaiannya Iya, iya. emang Andin jadi makin jelek atau jadi nggak bagus segala macam gitu ya, kayak gitu-gitu lah. Tapi sebenarnya senior yang baik adalah senior yang bisa mengikuti apa yang juniornya lagi kerjakan. Dan Kalau yang merangkul baik. gitu kali Iya. ya, maksudnya. Kalau even lu mendukung penuh atau tidak, tapi ngikutin dulu karena ini lagi zamannya dia. Ikutin dulu Iya. gitu. Jangan gini, tetap kekeh gua nggak terkalahkan Bisa itu. menempatkan lah Nggak boleh ya. seperti itu. Guys, ini tuh ya buat senior yang membuli juniornya. Ini tuh bentuk insecurity dirinya atas kehadiran orang baru, yang mungkin dia merasa ketakutan Lebih sukses, bahwa lebih akan cantik tergantikan atau dia merasa takut kekurangan dirinya. Jadi sebetulnya dia punya retak atau celah dalam dirinya yang tidak bisa dia perbaiki sehingga imbasnya dia lemparkan kepada orang lain. Tapi buat siapapun mohon diperhatikan bahwa imbas dari bullying atau perundungan ini imbasnya akan begitu sangat luar biasa sekali. Dan setiap orang itu punya retak atau punya celah masing-masing, lukanya masing-masing, dan imbasnya mungkin tidak sekarang, tapi bisa tahun-tahun yang akan datang. Iya. Lu kalau digituin di atas panggung lu apain, Wi? Pernah nggak? Kalau aku kan bukan hanya, kalau aku yang gitu. Tapi enggak, Tapi Kak Dewi tuh enggak kok menurut aku ya, maksudnya itu tuh cuma gayanya aja begitu. Tapi pasti Tapi saat gue pernah digituin kan namanya penyanyi Senior? kan. Iya, iya sih gitu, ada senior, tapi bukan senior yang gimana, maksudnya yang punya, menurut aku ya kan, kita bukan kualitas yang kayaknya saingan gue bukan gitu. Kan, Karena aku gitu. nggak merasa bersaing. Tapi kan loh apa, maksudnya kayak modal goyang aja lu gitu kan. Oh, ada yang gitu? Ada kan yang kayak gitu. Oh, ada banyak pasti. Ada aku langsung gini, gitu juga kalau aku. dengan gestur ya. Guys, sebentar ya, ini sebelum kita ke topik itu ya, ini penting soalnya. Aku mau nanya sama Andin, gimana akhirnya kamu bisa berdamai dengan keadaan bahwa gimana pun kamu akan selalu ketemu dia, karena ini industrinya kecil, Pasti ya kan? ya ketemu terus. Ketemu lagi, kemudian kamu harus berdamai dulu dengan diri sendiri, dan iya. pada akhirnya mungkin ada kesempatan lain akan bekerja sama lagi dengan dia. Dulu yang waktu pertama kali, jadi setelah turun panggung, hal pertama yang aku lakukan itu aku kayak nelfon ke guruku waktu itu. Kayak ngadu gitulah, aku mesti gimana, segala macam gitu. Terus guruku bilang, Din, kamu tuh ini baru satu orang yang kamu temuin di industri musik ini gitu. Nanti ada si A, ada si B, ada si C. Kamu ketemu banyak orang dan kemungkinan juga akan mengalami hal-hal seperti ini lagi gitu. Jadi sebenarnya kamu nggak bisa menghindari, harus kamu yang kuat gitu. Either kamu kelindes atau ya kamu mesti lebih kuat daripada ini gitu. Tapi aku rasa ya sebenarnya memang benar ya, jam terbang itu berpengaruh sekali pada akhirnya kan. Tapi juga yang aku banyak pelajari ya, anak-anak yang dulunya korban bully kecilnya, salah satu aku juga ya, itu akan menjadi bintang pada waktunya. Dari komitmen dan juga perjuangan. Dan somehow banyak juga anak-anak ketika dibully, cara pembalasannya adalah, ini kalau gue ya, prestasi. Ya. Nanti gue akan tunjukin. Iya, siapa. betul. Akhirnya termotivasi seperti Termotivasi Iya, iya. akhirnya. Oke. Betul, betul. Semoga tidak ada lagi bullying karena dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kekerasan ini melalui perundungan angkanya 29.000 di tahun 2024. Kemudian juga ada kasus bunuh diri karena kekerasan verbal di tahun 2025. Semoga berhenti di tahun ini. Sobat Ambiar, kita juga akan lihat ini cerita Andin Aisyah, ceritakan pernah alami kekerasan. Ini dia. Kasian banget gue kayaknya ya, bener-bener. Tapi kamu yang kasihan. Iya, dianya ya. Orang yang ngatain kamu yang kasihan. Iya sih, tapi emang. Ya dong, kalau memang fair. Tapi kayaknya baru kali ini Andin banyak bercerita ya. Maksudnya kayak tadi barusan sama Igun kan baru kemarin juga di podcast Iya benar. ya. Mungkin Igun mancingnya Bisa. bisaan Bisa, gitu ya. ya dia ya. Tapi ini kejadiannya kapan? Ini kejadiannya sebelum aku menikah. Jadi aku pernah beberapa kali pacaran gitu ya. Terus ya mengalami pola berulang juga sih sebenarnya.
kekerasan di dalam sebuah hubungan, yaitu kekerasannya ada yang kekerasan verbal, ada yang kekerasan fisik dan lain-lainnya. Gitu. Pada saat itu sebenarnya aku juga nggak memilih untuk kayak membawa ini ke ranah publik gitu, karena ya satu dan lain hal lah. Gimana cara Andin untuk bisa memaafkan orang tersebut sampai akhirnya bisa bercerita dan pada akhirnya ini menjadi pembelajaran bagi semua orang? Sebenarnya aku juga awal-awal nggak meminta diriku untuk memaafkan secepat itu gitu. Maksudnya aku lebih baik yang penting aku menyingkir dulu dari permasalahannya, kemudian fokus ke diri akunya dulu sendiri gitu ya. Baru setelah itu aku rasa kayak memaafkannya sih sebenarnya bukan memaafkan dianya, tapi lebih memaafkan sisi diriku yang itu gitu, rasanya gitu loh. Jadi kayak iya, karena Ya itu berdamai dengan diri sendiri dulu. iya, Iya. dan memaafkan situasi pada saat itu yang menurutku Ya, juga cuman lain halnya kalau ini udah masuk ke fisik ya. Ini kita mau lihat yang satu ini. iya. Masa sih? Curhat Andin soal kekerasan mantan pacar, luka memar hingga harus ditutup makeup. Diapain Was it Andin? true? Iya, itu betul. Itu pemicunya apa sampai dia melakukan tindak kasar gitu? Atau Kayaknya KDRT dia kita udah bilang ya? mental aja sih, udah kena mentalnya dia ya. Jadi masa kayak berantem yang cukup cetek gitu. Misalnya kayak dia lihat Hal-hal kecil. Iya, misalnya kayak dia lihat waktu itu ada mobil, kita lagi berdua di jalan, ada mobil nyalip mobilnya dia. Mobilnya mirip mobil mantanku gitu. Dia jadi inget aku sama mantanku. Ya Allah. Terus tiba-tiba aku kayak digebukin gitu di mobil gitu. Digebukin. Tonjok di ini sampai akhirnya aku sempat buka pintu di jalan tol sampai sepatuku udah kelepas sebelah gitu. Pokoknya rusuh lah Drama gitu, banget. drama banget. Secetek itu aja ya. Secetek itu gitu dan lain-lainnya sehingga membuatku jadi kayak aduh kayaknya nggak mungkin. Tapi ya gitu biasanya kalau kita baca gitu kan atau kita lihat di sebuah adegan kok perempuannya tolol banget sih gitu. Nah itu terjadi pada aku, ketololan itu gitu. Bukan, Akhirnya minta maaf lagi, baikan saking lagi, bucin. kasihan. Siapa yang minta baik maaf? lagi. Dianya minta maaf, terus akhirnya Mau aku lagi lu? kasihan, balikan lagi, gitu-gitu Hubungan yang terus toksik gitu. ya. Coba kalau perempuannya Kak Dewi ditonjokin begitu. Terjebak Dia yang di- bonyok bukan. Aku kan dulu juga pernah mengalami itu kan. Toxic Iya, relationship. kan terjebak dilawan, di dalam kan? toxic relationship yang aku nggak Andin bisa makasih keluar ya udah juga. speak up soal Ditonjokin kekerasan ini orang. baik Jadinya perundungan gua ngelawan. ataupun juga kekerasan yang Iya. pernah dilakukan oleh pasangan. Kalau bahasa Inggrisnya tuh bilang ada kalimat kurang lebih don't fix yourself by breaking someone else. Jangan sampai lu memperbaiki diri sendiri dengan merusak orang lain. Itu yang banyak terjadi. Iya, Karena ternyata setiap orang punya trauma masing-masing tapi justru dengan merusak orang lain agar bisa memperbaiki lukanya sendiri. Itu yang kita Tapi sangat sayang. mungkin buat semuanya yang sedang mengalami hal serupa, kadang-kadang tuh untuk si pasangan, misalnya aku gitu pada saat itu rasanya tuh adalah kayak dia adalah tanggung jawabku gitu. Kayak aku bisa mengubah dia menjadi lebih baik, rasanya tuh seperti itu. Jadi aku pengen bilang semuanya yang sedang berada di dalam toxic relationship, dia bukan tanggung jawab kamu. Oh, wow. Dia adalah tanggung jawab dia Wow. sendiri gitu. Jadi Itu betul. Dia bukan tanggung jawab kamu. Oke. Andin Aisyah, kali ini kita akan mengajak Andin Aisyah bermain dalam Ambiar Tapi Tapi Happy. Let's go. Oke, kita punya dua jenis kartu, ada Ambiar dan juga Happy. Ada Happy ya, Happy Moment. Ambiar. ini aku terserah, aku bebas milihnya. Bebas. Kita akan Atau bergantian, kayak aku- bergantian ya. Oke. Kamu mau pilih ambiar, pilih happy atau happy asmara bebas. Kita mulai yang paling Happy teratas dulu, yang Ambiar. teratas Pertama, ya. Haya. Yang teratas Oh harus teratas nih. bebas. Kemudian Wih gila. Makanya benar-benar. yang Happy dulu. Oke. Kartu Happy, silakan dibaca dan diteruskan, dijawab. Nempel, Bo. Oh enggak, Deng? Iya. Apa hal sederhana yang membuat kamu percaya bahwa hidup ternyata nggak selalu kejam? Oh. Apa? Ih banyak banget lagi. Salah Banyak satunya yang paling best. banget. Salah satunya. Kalau misalnya lagi, aku tuh seneng banget jalan ke daerah yang aku tuh kayak nggak kenal orang-orangnya. Maksudnya orang-orangnya juga nggak kenal sama aku gitu. Kalau di sini mungkin kan ada basa-basi, ada ini segala macam. Aku seneng gitu misalnya ke sebuah daerah yang terpencil atau misalnya aku ke luar negeri gitu. Itu kan kayak Lebih ke orangnya nggak ada privacy, yang ya. kenal. Nah terus biasanya ada aja orang-orang yang kayak misalnya aku jatuh sesuatu ada orang nolongin. Misalnya aku pakai baju lucu gitu,
Terus Orang appreciate, orang ya. bisa yang kayak, gue You look suka banget good, sama gitu lo kalau ya. hari ini gitu. Jadi hal-hal kecil yang kayak, Itu membuat kamu senang. iya aku bikin, Tanpa tahu kamu siapa. ternyata kayak perhatian-perhatian kecil dari orang Membuat dan kita kita juga bahagia. memperhatikan orang tanpa tahu backgroundnya siapa dia tuh apa itu Perhatian seru kecil banget. itu penting loh. Iya. Oke. Benar. Satu kartu saya- terakhir. Ini happy Ya, lagi. happy. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Suka-suka hati kamu. Oke, kapan terakhir kali kamu merasa bangga pada diri sendiri dan tentang apa? Ayo. Kayaknya sih Your concert. tentang my concert. Iyalah, emang kemarin. bagus Iya, sekali. karena itu dia buat sendiri, Iya, Andin iya, buat iya, iya. sendiri. Itu konsepnya pasti kamu banyak yang ini ide gini mau gini. Iya, aku tadi bilang ke Karen, jadi konser kemarin tuh rasanya isi kepala tuh tumpah ke dalam Bagus, sebuah pantes, konser. keren. Sukses ya gitu. buat konsernya. Bagus banget. Sukses. Bagus Ini banget. dia Andin Aisyah kasih. yang di umur 14 tahun pernah dibully. Pertanyaannya, apakah sang pembuli sudah pernah bikin konser? Kita akan balik. Oh, apakah sudah? Terkadang berat, dunia pun kadang tak bersahabat. Tadi dia nyanyi baliknya ke belakang mulu. Ada apa di belakang? Takut justru suamiku di depan. Kalau nggak ada suaminya emang kenapa? Agak ini ya, agak dengak gitu maksudnya. Oh, maksudnya pengen naik di tangannya gitu. Iya. Kamu suka terakhir ke LA kan? Ke LA. Dia terakhir manggung di Coachella loh ini nih. Artis Coachella. Coachella. Andin aja belum pernah sampai ke Coachella loh. Bajuku baju Coachella. Aku sih udah sering. Oh udah sering. Konser kecil ala-ala. Konser kecil. Konser kecil ala Coachella. Iya. Tapi walaupun konser kecil ala-ala, jobnya banyak loh. Alhamdulillah rezekinya juga besar ya. Loli Unyu, kami semua di sini ucapkan. Terima kasih. Boleh. Silakan. Bu Loli, Bu Honor mau Bu dipangku. Mau dipangku apa? Aku di mana ini? Ya di sini ngapain lu bingung? Suami di depan, jangan lupa di depan. Apa-apalah sabar ya Mas. Bener gak sih Loli banyak banget Loli dapat job manggung sekarang. Masya Katanya Allah. sebulan 37 kali ya, betul? Sehari 3 kali minum obatnya. Alhamdulillah udah ada beberapa yang masuk sampai Januari tahun depan udah ada. Bayar nggak? Bu Loli dibayar nggak? Dibayar dong. Oh dibayar ya kan? Kirain Bu Loli yang bayar. Tapi Itu gini-gini. maksudnya pakai kontrak atau dibayar aja? Atau udah DP. Kalau aku tuh harus DP dulu. DP transfer atau pakai amplop? Iya memang DP itu selalu nomor 1 ya. Iya. Dewi Persik. Tapi gini-gini udah konser loh Loli. Maksud lo? Kayak gini-gini tuh gimana? Ya gini. Loli Unyu paling jauh tuh rencananya akan konser atau manggung di mana tuh? Di negara Jadwal mana terdekat, jadwal rencana? terdekat. Kalau jalur terdekat sih deket-deket kayak misalkan nanti tahun baru sih deket di Depok, tanggal 10 di Serang, tanggal 18 di Garut, terus ya pokoknya nggak terlalu jauh ke Andin. Ya Allah. Tapi kan Depok deket LA, jadi nggak apa-apa. Ya si Lenteng Agung. Oh, kamu ada ini nggak sih cerita unik ketika manggung karena kan jadwalnya saking padatnya gitu ya. Saking padatnya tuh ada terganggu manggungnya, kesehatan segala macam nggak sih? Sesek mungkin apa gimana? Nggak sih lebih kayak ke mungkin apa namanya ya suara. Suara, kenapa suara? Ya pokoknya jangan sampai minum-minum es gitu-gitu sih. Jadi supaya Oh gitu. nggak serak. Emang kalau Karena suara kamu tuh tinggi banget Iya, soalnya. kadang aku harus menggunakan berapa nada tinggi gitu. Nada tinggi. Berapa oktav. Berapa oktav biasanya. Iya, karena dia Tapi tadi ya juga kan 20. teknik mic-nya tuh luar biasa. Nah, ya kan. Tapi kan karena Kita aja nggak banyak bisa gitu ya, jobnya, Andi. kecapean, terus tadi sempat pingsan juga. Ya pernah. Pingsan, ada yang nolongin ya? Nggak ada, ya ada dong. Sebentar, Richard Kell kenapa kamu seperti enak atau gimana? Ya Luar Allah. biasa jadwal manggungnya. Tapi kita mau kasih lihat, alhamdulillah sudah nikah, suami selalu menemani. Ya kita mau kasih lihat juga ini Loli Unyu. Baca bang, baca bang. Romantis, Robi Kama selalu temani Loli Unyu manggung di berbagai kota. Robi ini siapa suaminya? Suaminya. Suami aku. Oh, jadi selalu manggung kalau kemana-mana. Iya, Isi awas. nggak sih diikutin suami? Enggak, aku happy justru. Dia bukan lu yang ditanya dia. Kamu happy. Ya kan kok nggak punya suami gua. Dulu Dulu pasti senang. Dulu pasti seneng katanya. Masa iya kan ditemani
ditemenin pasangan pasti lebih Dia semangat. pasti senang lah ditemenin pasangan. Jadi kamu kalau kemana-mana manggung dia selalu ikut. Iya, selalu ikut. Apa pekerjaan suami kamu sampai ikut terus kalau manggung? Kan kalau usaha mah di mana aja. Usahanya apa? Iya. Memang kenapa harus ditemenin suami? Apakah itu salah satu dari riders? No, because I'm happy and merasa aku tuh kayak lebih semangat aja gitu. Kenapa nggak tim aja? Kalau show tim aja gitu. Ya, bayangin deh 30, aku kan baru married tuh di usia 34 tahun. Ya. Lalu kan kemarin-kemarin aku cuma sama tim aja ya kan 7 orang. Semua tim. Timnya berapa? 7 orang itu apa aja? Banyak banget tim. Ngapain aja 7 orang itu? Andin segitu nggak sih? Aduh, Orang apa aja? Udah kayak King Nasar ya. Ya aku aja cuma 3 kan. Tim 7 orang terus. kalau di dekat-dekat, kalau luar kota cuma 3 ya benar. Tapi kalau dekat-dekat tuh 7. Alah kalau luar, kalau dekat 7. Iya kalau luar kota kayak Kalau luar kota panitianya nggak mau ya. Iya pesawat soalnya. 4 lah, 4 sama aku. Tapi kalau kayak ke jauh banget, kayak terakhir tuh Jayapura, kalau Li 2 aja ya gitu. Ya karena Maharani. Gak mau kan, kalau Iya. jauh. Mudah-mudahan makin lancar ya. Amin. Ada suami rezekinya tambah lancar. Kemarin juga rezekinya sama suami umroh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Coba Insya kita mau Allah. umroh sama suami. Seneng banget sih itu kapan? Baru tanggal 20 kemarin aku baru sampai Indonesia. Lalu doanya apa di sana? Pastinya berbeda dari tahun yang sebelumnya aku umroh. Ya. Kalau tahun sebelumnya aku mintanya emang jodoh banget. Yang tahun kemarin. Nah pas tahun ini tuh apa namanya? Ya bentuk syukur juga ya. Karena aku sangat banget bersyukur pas tahun ini tuh kayak ya Allah tuh baik banget ya. Balon. Baru mau terharu. Coachella. Kenapa? Biasa Itu balon. pertanda tentang rumah tangga kamu kayaknya. Mau dapat sesuatu rezeki. Oh, amin. Lalu Ya bersyukur. Shock ya. Bersyukur, mau bersyukur terus. Ya bersyukur sih banyak-banyak bersyukur. Terus apa? omongan. Ya pasti itu sih momongan aku selipkan. Tapi kembali lagi aku selalu yang terbaik dari Allah. Ya, gitu. tapi berarti sekarang nggak menunda ya langsung ya. Santai aja sih Mami. Jadi kayak bagaimana Allah aja yang terbaik. Kalau emang dikasih berarti udah waktunya. Kalau memang belum ya berarti akunya belum Belum dikasih kepercayaan ya, sama Allah ya. Lalu sekarang usia pernikahan udah berapa lama? 6 bulan kali. Udah ada godaan cobaan gitu gak sih? Justru aku di awal-awal emosionalnya di awal-awal malah lebih kayak belum ini. Tapi sekarang kita lebih lebih romantis. Loli, kalau godaannya nih sebelah kanan lihat tuh. Maksudnya kalau laki-laki maksudnya. Enggak, aku mah enggak, udah kayak Gak sebenarnya godaan. Tapi kan bagaimana caranya Bu Onar harus komitmen sama diri sendiri dong. gitu. Kalau ngegoda mah nggak mungkin yang gini nggak ngegoda. maksudnya manusiawi Emang ada yang ya. ngegoda kayak gini? Manusiawi gitu. Tergoda itu kan kita bukan berarti kita ini ya tergoda ya ganteng gitu aja sih. Sampai bingung mau ngomong apa lu ya? Tergoda nggak sebenarnya? Maksudnya tergodanya gimana ya? Tergodanya tuh tergoda. Kayaknya jawabannya bebelit-belit deh. Maksud aku Suaminya yang mana suaminya? Itu. Ke podcast saya nanti ya. Ke podcast saya jangan lupa ya. kemarin sendiri aku ke podcast Pak Dokter udah. Ya, Nanti sama suami ya. Tapi pasti setia sama suaminya, orang suaminya kemarin aja waktu umroh baik banget ngegendong Loli. Iya. Dia digendong sama Loli. Si Loli. Kita lihat dulu ya. Masya Allah. Apa Loli? Kenapa Bu Loli? Asam urat atau asam lambung? Kok nangis sedih? aku emang pingsan. Oh, pingsan. Mau pingsan karena terus kan katanya kalau kita di Mekah itu sifat atau ini tuh keluar gitu ya. Nah, ternyata Robi emang bener penyayang. Jadi di saat kita habis tawaf 7 kali, habis syai, itu aku bener-bener gak kuat kan. Tapi aku tetap terusin, terus ayang gak mau digendong sampai udah selesai syai, baru habis potong rambut itu. Habis halul, baru aku ke hotel digendong. Gitu, jadi Berarti sayang beneran ya. Terus kamu bilang apa sama Robi? ya aku nggak henti-hentinya, aku bilang makasih. Tuh. Aku juga banyak minta maaf, takut banyak Iya, kita dosa. hilaf, manusia kan banyak salah. Pas digendong kan pasti ke kamar tuh, pasti kan kamu taruh di sofa atau misalkan di kasur gitu dibaringin. Kamu gini nggak? Kocel. Saking happy-nya digendong
Istri itu digendong sama suami itu happy-nya luar biasa. Ya tapi enggak. Tapi kan nggak Masih kayak Coachella begitu. gitu. Kan lagi capek, nggak mungkin Coachella, nggak mungkin gitu dong. Jadi harus gimana? Lebih Layu gitu smooth. ya. Ya. Bentuk happy mah macem-macem loh. Loli tapi kita ikut perjalanannya bahagia. Loli mah kita happy banget lah dari karirnya, terus kisah rumah tangganya. Semoga ntar bisa bikin konser lagi kayak Andi. Iya benar ya, Masya Allah. Siapa tahu bisa collab berdua barengnya. Kenapa Andi nih? Astagfirullahaladzim. Banyak kayak nggak mau. Sama Kak Tantri udah. Ya, sama kita dong berempat. Pengen sih yang kan naik-naik ke atas, apa tuh? Ada kata Rinci. Rinci. Sudah ya buat Loli Uzinya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambil. Selamat ulang tahun Karen Delano yang ke-45 tahun. Coba nih Karen. Terima kasih. Happy birthday Karen make a wish dong. Mau bilang apa? Thank you Richard, dokter. Once again happy birthday Karen Delano. Karen make a wish singkat silakan Udah Karen. nyalain lilinnya ya. Oke Karen make a wishnya singkat mau bilang apa? Sehat, panjang umur semuanya. Amin. Khusus buat pemirsa Pagi-Pagi Ambiar selalu nonton kita. Terima kasih buat Bu Jess, terima kasih Pagi-Pagi Ambiar, terima kasih Andin yang akhirnya datang. Thank you Dr. Richard, semuanya Coachella. Terima kasih buat semuanya fans-fans aku seluruh Indonesia. Asia Tenggara, Eropa, Amerika, terima kasih, I love you. Jangan lupa jam 5 sore ini